Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara kehidupan yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk kita masing-masing. Biarlah kita tetap mempraktekkan akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada maupun di tempat tinggal kita. Biarlah kasih karunia Kristus, kasih damai sejahtera itu kita dapat bagikan kepada orang lain, tetangga-tetangga kita, dengan hidup yang sederhana dan lebih manis. Maka mereka akan melihat betapa teguhnya kita bersatu kepada Tuhan kita. Ya pemirsa, saya mengundang untuk pemirsa semua untuk kita berhenti sejenak dalam pekerjaan kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawa nanti. Judul firman kita pada saat ini, mencari yang hilang. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 15 ayat 4 dan 5. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Perumpamaan tentang domba yang tersesat harus dijunjung sebagai moto di setiap rumah tangga. Gembala ilahi meninggalkan 99 dan pergi ke padang gurun untuk mencari yang hilang. Ada semak belukar, rawa-rawa dan celah berbahaya di bebatuan, dan gembala itu tahu bahwa jika domba ada di salah satu tempat ini, tangan yang ramah harus membantunya. Saat dia mendengar suara dari jauh, dia menghadapi semuanya dan setiap kesulitan agar dia dapat menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Ketika dia menemukan yang hilang, dia tidak menyambut dengan celaan. Dia hanya senang bahwa dia telah menemukannya hidup-hidup. Dengan tangan yang tegas namun lembut, dia membelah semak-semak atau mengambilnya dari lumpur. Dengan lembut dia mengangkatnya ke bahunya dan membawanya kembali ke kandang. Penebus yang sejati tidak berdosa memikul yang berdosa yang najis. Ya, kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita tentang domba yang hilang, mencari yang hilang ini. Ya, Tuhan katakan bahwa dapatkah kita mencari satu domba dan kita meninggalkan 99 ini, lalu kita mencari yang satu itu. Tadi sudah dikatakan bahwa dia meninggalkan 99 domba itu di padang gurun dan dia mencari satu yang hilang itu. Ya, dia sangat bersuka cita oleh karena dia menemukannya hidup-hidup tanpa cacat celah. Ya Tuhan, kita maha tahu, kita orang berdosa diibaratkan seperti domba yang tersesat ini. Domba yang hilang dari 99 domba yang lain. Ya. Betapa rindunya, betapa senangnya dia mencari satu yang hilang ini, dan akhirnya dia menemukan kembali domba yang hilang itu dan membawa ke teman-temannya, membawa pulang
ke tempat semula. Ya. Jadi betapa pentingnya kita menjunjung moto itu di dalam rumah tangga kita. Ya. Biarpun rumah tangga kita kecil, tetapi kita mau untuk menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya. Kita mau mencari yang hilang itu. Kita mau menemukan domba yang tersesat itu. Maka dengan setia hari demi hari kita lakukan tanpa kita memikirkan akan diri kita sendiri. Karena kita mau melakukan yang terbaik dan kita mau melakukan untuk domba itu. Ya. Seringkali kita merasakan salah dari yang kita ikuti, tetapi itu yang benar di mata Tuhan. Ya. Kita sudah berada di dalam pelayanan Tuhan, ya. Tetapi kita tidak mau, ya, mencerminkan akan karakter itu. Ya. Kita tidak mau mencerminkan akan teladan Kristus dalam kehidupan kita, sedangkan kita sudah dipilih Tuhan untuk, ya, melayani. Dipilih Tuhan untuk mencari hal-hal yang benar. Jadi pengikut Kristus sebagai misionaris atau pelayan Tuhan. Ya. Mungkin kita tidak perlu lagi sama seperti orang itu seperti zaman dahulu. Dengan karakter kita setiap hari, tingkah laku kita, maka orang akan datang, ya, kepada kita dan bersyukur. Ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena setiap nafas kehidupan kita bisa mencerminkan akan karakter Kristus. Ya. Jadi dikatakan bahwa saat dia mendengar suara dari jauh, dia menghadapi semuanya dan setiap kesulitan agar dia dapat menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Bayangkan saudara-saudara, ya, dari jauh dia mendengar suara, dia menghadapi semua kesulitan itu demi untuk mau mencari dan menemukan kembali domba itu. Ya. Mungkin kita merasa aneh pada saat itu, tetapi itu tidak aneh. Itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, Kristus dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan. Ya. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya. Supaya kita bisa pahami, kita bisa mengerti apa arti dari domba yang hilang ini, domba yang tersesat. Ya. Dikatakan lagi, ya, ketika dia menemukan yang hilang, dia tidak menyambutnya dengan celaan. Dia hanya senang bahwa dia telah menemukannya hidup-hidup. Dengan tangan yang tegas namun lembut dia membelah semak-semak atau mengambilnya dari lumpur, dan dengan lembut dia mengangkatnya ke bahunya dan membawanya kembali ke kandang. Penebus yang sejati dan tidak berdosa memikul yang berdosa yang najis. Sangat menarik, ya. Tuhan yang tidak berdosa, dia memikul orang beban yang berat, ya, memikul orang yang najis, ya. Dia memikul semua beban itu ke pundaknya, hanya mau menyelamatkan kita, saudara-saudara. Ya. Dan saya merasa sangat terberkati kalau saya mau, ya, menginginkan Tuhan untuk bekerja sama dengan saya, bekerja dalam kehidupan saya.
untuk hari demi hari saya bisa menampilkan akan karakter Kristus ini. Ya. Jadi dia yang penebus sejati itu tidak berdosa memikul orang berdosa dan najis. Ya. Tuhan katakan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, bahwa kita harus datang kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa jalan ialah yang benar, ialah jalan Kristus. Ya. Mereka tidak mau Tuhan bersama dengan pemungut cukai, dengan orang yang berdosa atau orang yang bersalah. Mereka mau hanya mereka duduk dengan Yesus sendiri. Karena mereka merasa cemburu, merasa iri. Ya. Karena Tuhan duduk bersama dengan mereka orang berdosa. Sedangkan itu yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Jika orang sudah berdosa atau najis atau berbuat kesalahan apapun, kita datangin dia, kita beritahu yang terbaik untuk kehidupannya. Ya. Kita lakukan ini bukan untuk semata-mata kepribadian kita mencari nama, mencari muka, tetapi kita lakukan ini untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjalankan misi, ya, yang Tuhan jalankan pada zaman dahulu. Ya, penanggung dosa, membawa domba-domba yang tercemar, namun begitu berharga bebannya sehingga dia bersuka cita, bernyanyi, aku telah menemukan domba-dombaku yang hilang. Kita harus mengingat sukacita besar yang dimanifestasikan oleh gembala itu pada pemulihan yang terhilang. Dia memanggil tetangganya, bersukacitalah dengan aku karena aku telah menemukan domba-dombaku yang hilang. Dan seluruh surga menggemakan nada sukacita. Bapa sendiri bersukacita atas orang yang diselamatkan dengan bernyanyi. Betapa satu sukacita yang suci diungkapkan dalam perumpamaan ini. Ya, mereka bersukacita, saudara-saudara, atas menemukan kembali satu domba ini. Ya. Surga pun bersukacita, Bapa pun bersukacita, Yesus pun bersukacita, ya, dengan satu domba ini. Ya, dikatakan akan ada sukacita yang besar di surga karena satu orang jiwa bertobat daripada 99 orang benar tetapi tidak memerlukan pertobatan. Ini salah besar dalam kehidupan kita. Ya. Seharusnya kita yang sudah berada dalam kebenaran, itu yang kita harus praktekkan. Bukan kita malah menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak perlu untuk bertobat. Sedangkan Tuhan katakan kita perlu bertobat setiap harinya. Ya. Pertobatan itu penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Mungkin saya salah, saya berbuat semaunya saya, tetapi saya mau berubah, saya mau melakukan kehendak Tuhan, maka ada satu pertobatan dalam hati saya. Ya. Karena saya sudah dipilih Tuhan, karena saya sudah diangkat Tuhan untuk memberitakan Injil. Satu hal yang harus saya jalani, bagaimana kehidupan Kristus dalam kehidupan saya. Hari demi hari, itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Ya, di tempat kita ini, di tempat saya ini, kita dididik bagaimana kita mau bertobat, bagaimana kita mau melayani, bagaimana kita mau, ya, memberitakan kasih itu kepada orang lain. Ya. Jika kita mau mengatakan atau menyaksikan kasih Tuhan itu kepada orang lain, kita terlebih dahulu harus bertobat.
Karena kita orang benar, orang yang dipilih Tuhan. Ya. Sukacita itu adalah hak istimewa Anda untuk dibagikan. Apakah Anda yang memiliki teladan ini di hadapan Anda bekerja sama dengan Dia yang berusaha menyelamatkan yang terhilang? Apakah Anda rekan sekerja dengan Kristus? Testimonies for the Church jilid 6 halaman 124. Ya. Sukacita itu adalah hak istimewa, ya, bagi kita untuk membagikan kepada orang-orang lain. Ya. Di sini dikatakan bahwa apakah Anda yang memiliki teladan ini di hadapan Anda bekerja sama dengan Dia yang berusaha menyelamatkan yang terhilang? Ya. Ini pertanyaan kembali ke dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apakah kita mau bekerja sama dengan Kristus? Apakah kita mau bekerja sama dengan orang yang mau menyelamatkan domba itu? Yang mau mencari keselamatan itu? Ya. Apakah kita bekerja sama dengan Kristus? Ya. Kita mungkin berkata saja, bilang, oh saya bekerja sama dengan Kristus, tetapi saya tidak lakukan. Ya, itu salah buat kita. Itu kita sudah berdosa kepada Tuhan kita. Jadi satu pelajaran lagi, bagaimana kita mau menuruti akan firman Tuhan. Ya. Kita mau dalam kehidupan kita ialah mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat ini. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita, domba yang tersesat ini, diibaratkan seperti orang yang berdosa yang mau mencari keselamatan. Ini adalah firman Tuhan yang saya bawa. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.